Kita masih semangat ya di semangatnya gini kan. Kita masih semangat ya di saatnya perempuan bicara. Gak apa-apa biar ketawa sedikit ya. Soalnya kan tadi udah bawa-bawa sastra sama Bang Fahri. Satu nih yang aku inget nih dari Bang Fahri tadi. Kalau saya selama jadi politikus sudah 20 tahun lebih tahu gimana caranya menang, gimana caranya kalah, gimana caranya curang. Tapi ada satu lagi Bang, gimana caranya ngalah. Ada ngalah nih, kenapa sih mau bilang ngalah? Karena Bang Fahri ini kemarin juga ada satu momentum lah ya. Kita juga sempat bertanya-tanya karena lumayan bikin heboh. Ini berangkat ke Solo ketemu sama wali kota Solo dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah ini nih, ini heboh. Kenapa heboh? Ini kasastrawan sekali Karena komentarnya nih ya. Aku titipkan kota ini kepadamu Gibran. Ini kenapa bisa begini? Karena yang kita tahu kan kemarin-kemarin itu kan Bang Fahri cukup juga sering kritik ya Pak Presiden Jokowi dan pemerintahan. Dan tentunya juga sampai anak-anaknya juga ada yang dikritik gitu. Ya saya begini ya, kalau orang sudah menjabat dipilih oleh rakyat dalam tradisi demokrasi itu, saya menghormati pilihan rakyatnya itu. Jadi tidak ada yang lain gitu, bahwa pada akhirnya rakyat Solo memutuskan dia yang jadi pemimpin, ya itulah dia gitu. Dan itulah demokrasi, kita menghargai apa yang sudah dipilih oleh rakyat gitu. Karena kan ada giumnya kan, suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei dan sebagainya. Nah tapi menarik juga bahwa dia kan, saya kan ngobrol banyak dengan orang tuanya, dengan bapaknya, saya ngobrol dengan dia baru sekali itu. Ya gayanya memang ada kemiripan begitu, tapi saya menangkap dia punya ambisi gitu. Nah yang menarik itu setelah kita, rupanya di sebelah itu, di ruang sebelah itu ada adiknya itu menunggu. Kaisang gitu menunggu, Mas Fahri bisa nggak sebentar, ada adik saya mau ketemu katanya gitu. Saya kaget juga, nggak ada dalam rencana kan. Tapi penasaran Bang Fahri waktu ketemu sama Gibran sama Kaisang, ada di ini nggak bercandain, dulu kenapa sering kritik-kritik saya Bang Fahri gitu nggak Pak Wali Kota Solonya? Saya kira ini perbedaan generasi ya. Ketegangan pada kritik itu menurut saya bukan pada generasinya Gibran itu. Ketegangan itu ada di generasi di atas saya gitu. Nah sekarang ini generasinya itu sudah nggak tegang dengan kritik gitu. Sudah nggak tegang dengan perbedaan pendapat gitu. Yang tegang ini ada sisa-sisa di atas ini gitu. Tapi bukannya ini. Sisa apa nih Bang? Tapi kalau kita ngelihat netizen itu justru kadang-kadang reaksinya lebih kuat gitu. Nah kalau Bang Fahri sendiri setelah tweet-tweetnya banyak mengkritik gitu, kemudian tapi juga memberi apresiasi kepada Wali Kota Solo, itu followernya Bang Fahri sendiri ada yang patah hati atau bagaimana? Followernya berkurang nggak nih? Iya, atau patah hati atau menyampaikan kekecewaan, ada nggak yang seperti itu? Atau netizen itu kan memang beragam ya. Dari yang paling pinter sama yang paling tidak pinter kan ada di situ gitu. Jadi makanya ada yang emosional, ada yang memuji, itu biasalah. Hidup memang ya terdiri dari yang begitu-begitu. Tapi saya masih penasaran ya dengan yang disampaikan terhadap sekarang nih, terutama generasi muda, mereka jadi lebih dewasa menghadapi kritik dan juga notabene dewasa dalam berpolitik. Sementara mungkin masih ada yang sisa-sisa yang tegang nih Bang terhadap kritik. Kalau Abang sendiri gimana nih? Kalau melontarkan kritik kan dengan pilihan kata-katanya itu lancar, tapi menerima kritikan seperti apa? Karena salah satu kritikan yang didapatkan dari netizen adalah, wah sepertinya puisi yang syahdu yang disampaikan sepulang dari kota Solo tadi itu, jangan-jangan akibat sudah mendapatkan tanda jasa dari Pak Jokowi. Nah, nanggepinnya gimana tuh Bang? Maksudnya jadi lunak gitu ya? Itu juga yang saya pelajari, ada perbedaan antara Pak Jokowinya sendiri dengan para pendukungnya dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Karena itulah saya tidak terlalu percaya dengan rumornya gitu. Tapi saya pegang apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami sendiri gitu. Nah, itu sebabnya kan kayak misalnya waktu dia saya sama Fadli diputuskan ya oleh Sekretariat Negara lalu disahkan oleh Presiden untuk mendapatkan bintang Mahaputra itu. Tapi yang menarik, waktu saya udah hadir di ruangan, Kepala Protokoler Istana datang. Pak Fahri, Pak Jokowi minta nanti ada konferensi pers gitu. Kalau beliau memang mintanya begitu, saya oke gitu. Dan yang unik menurut saya waktu dia nyampaikan pikirannya ya, itu justru dia mengutip ya dari apa yang sebenarnya sudah saya suka tulis di Twitter, bahwa
kritik itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan gitu. Jadi kalau saya jadi anak buah presiden, maka ini yang saya terjemahkan gitu. Tapi sayangnya, saya nggak tahu ya, kok penerjemahannya nggak gitu. Jadi masih ada di sekitar aparatur pemerintahan yang berburu orang-orang yang mengkritik. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Presidennya nggak mau begitu kok gitu. Nah jadi itu di situ saya menangkap sinyal baik begitu. Meskipun ya orang kecewa gitu ya, biasa aja lah. Termasuk juga omongan dari Bang Fahri soal ini nih. Kita lihat coba. Fahri Hamzah gregetan para anggota DPR yang sekarang tidak kritis. Iya itu memang faktanya demikian. Tapi saya kan ada kritik. Saya menulis buku hampir 500 halaman tentang tema ini gitu. Ya, makanya kan yang keliru yang saya kritik dalam buku saya, misalnya ajakan menteri dalam kabinet itu dianggap sebagai cara untuk menghentikan kritik DPR. Dan itu betul-betul terjadi pada realitasnya. Kalau ada anggota DPR yang mulai kritik padahal ada menterinya di dalam kabinet, orang lain bilang sama dia, kamu jangan keras dong, kan sudah punya dapat anggota di kabinet. Padahal nggak boleh, dalam sistem presidensil pekerjaannya DPR itu mau partainya berasal dari partai pemerintah atau bukan partai pemerintah, nggak ada urusan. Dia tetap berkoalisi dengan rakyat dalam rangka mengkritik pemerintah. Demikian juga presiden, nggak perlu takut dengan DPR. Karena itu kalau saya jadi presiden, saya nggak akan memperdulikan harus mengajak semua partai politik dalam kabinet, nggak ada urusannya itu. Aduh kode Karena nih koalisinya sebentar. dengan rakyat gitu. Sebentar Bang, agak kode dikit nih Bang. Ini agak panas nih. Ya. Agak kode. Enggak kenapa? Soalnya tadi waktu saya nunggu dengar ini orang panas katanya. Oke, Bang Fahri terakhir. Gelora sudah terbentuk. Pertama kali Gelora terbentuk sudah menyambangi istana untuk mengenalkan Partai Gelora ke Presiden Joko Widodo. Jadi goalsnya apa? Pileg, Pilpres atau apa? Ya dua-duanya lah. Gitu. Oh, dua-duanya. Dicatat ya oke. tadi sempat mendengar Pak Bang Fahri mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, artinya kan memang hasrat aspirasinya kan masih menggelora juga di dada. Itu ya. harus Sesuai dengan dibiasakan nama partainya. supaya anak Indonesia juga sering bilang kalau saya jadi presiden, kalau saya harus dibiasakan semua anak Indonesia harus boleh bermimpi dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote punya mimpi bahwa suatu hari dia akan memimpin Republik ini. Masa orang Sumbawa nggak boleh? Oke. Sekali lagi terima kasih Bang Fahri telah bergabung Sama-sama. bersama kami. Sudah ngobrol-ngobrol banyak Seumur hidup, banget. saya sekarang baru pertama saya dikeroyok oleh. Mau yang ketiga kalinya lagi Nanti apa ada dua kali lagi ya Bang. Nanti ada kedua Tapi ketiga ya. saya tadi bilang kalau Fadli lolos, insya Allah saya lolos lah. Banyak Thank you, kenalan Bang juga Fadli. loh Bang Fadli, Bang Thank Fahri. you Bang Fahri, thank you Bang Fahri dari sini. Thank you. Sekaligus terima kasih juga untuk sister-sister aku, ada Olga Lydia, ada Balges Manisang, dan juga ada Nadia Mulya. Kita sampai jumpa di saatnya perempuan bicara berikutnya. Assalamualaikum.